Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ustazah Vita. Kita akan belajar membandingkan pecahan. Nah, ini ada beberapa garis bilangan. Garis bilangan yang pertama itu dibagi menjadi dua bagian, ada 0, 1/2, dan 1. Garis bilangan yang kedua itu dibagi menjadi tiga bagian, ada 0, 1/3, 2/3, dan 1. Nah, sedangkan garis bilangan yang ketiga ini dibagi menjadi 4 bagian dari rentang 0 sampai 1 itu ya, sehingga ada 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. Garis bilangan yang keempat ada dibagi jadi 5 bagian, ada 0, 1/5, 2/5 sampai 1. Begitu juga dengan garis bilangan yang kelima dibagi menjadi 6 bagian, sehingga ada 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 1. Nah, ini garis bilangan yang keenam, kalian perhatikan itu dibagi menjadi 7 bagian, ada 0, 1/7, 2/7, dan seterusnya sampai 6/7 dan 1. Garis bilangan yang ketujuh dibagi menjadi 8 bagian, ada 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, sampai 7/8 dan 1. Nah, sekarang coba perhatikan garis bilangan ini. Bilangan pecahan 1/2 berada di sebelah kanan 1/3, maka artinya 1/2 lebih besar nilainya daripada 1/3. Bagaimana dengan yang satu ini? 1/2 kita lihat terletak satu garis atau segaris dengan 2/4, 3/6, dan 4/8. Itu artinya semua pecahan tersebut bernilai sama besar. Lalu bagaimana dengan membandingkan 2/3 dan 3/5? Kita bisa menggunakan dua garis bilangan. Di situ kita bisa lihat letak 2/3, letaknya di sebelah kanan dari 3/5, maka 2/3 lebih besar dari 3/5 atau 3/5 kurang dari 2/3. Bisa ditulis seperti itu dengan simbol lebih besar dan kurang dari. Nah, untuk 2/6 dan 3/8 kita lihat bahwa letak 2/6 itu ada di sebelah kiri 3/8, maka bisa kita tulis 2/6 kurang dari 3/8 atau 3/8 lebih dari 2/6. Kita bisa menulisnya dengan simbol lebih dan kurang. Ternyata anak-anak ada cara lain untuk membandingkan pecahan, yaitu dengan cara menyamakan penyebut. Contohnya seperti ini, kita akan membandingkan pecahan 2/3 dan 1/4. Maka kita harus menyamakan penyebut 3 dan 4 menjadi sebuah bilangan yang sama. Misal kita akan menjadikan 12, di mana 12 itu bisa membagi 3 dan bisa membagi 4. Maka untuk menjadi 12, 3 harus dikalikan 4 dan 2 juga harus dikalikan 4. Dan untuk menjadi 12, 4 harus dikalikan 3 dan 1 juga harus dikalikan 3, sehingga kita dapatkan 8/12 dan 3/12, dengan artian bahwa 8/12 ini lebih besar dari 3/12 atau 2/3 lebih besar dari 1/4. Nah, cara yang lain adalah dengan perkalian silang. Misalkan kita punya 3/4 dengan 5/6, maka kita bisa menggunakan cara perkalian silang seperti yang terlihat pada gambar. 6 dikalikan 3 hasilnya 18, kita letakkan di sebelah kiri atas. 4 dikali 5 hasilnya 20, kita letakkan di sebelah kanan atas. Maka 18 dan 20 kan lebih kecil 18, maka 3/4 kurang dari 5/6.